Rahayu, selamat siang saudara-saudaraku semuanya. Jumpa lagi dengan saya Mbak Ageng, yang mana siang ini berada di situs Judo Kardono Surabaya, yang akan bertemu dengan Pak D Agus yang akan menjabarkan wejangan-wejangan leluhur Nusantara yang sangat kita nanti-nantikan untuk menambah pengetahuan generasi kita selanjutnya. Rahayu, salam bahagia, sejahtera, jangan lupa tertawa. Rahayu, selamat siang Pak D Agus. Selamat siang, Mbak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Mbak. Iya. Mbak Ageng gimana? Baik, Ya, baik-baik juga. Selalu bahagia. Oh, harus ya, Mbak ya. Dalam menjalani hidup yang indah ini. Iya, jangan sampai nggak indah kalau di dalam kehidupan dunia. Kalau nggak indah berarti sumpek ada yang salah dengan pola pikir kita. Iya, benar, Mbak. Ini Pak D. Iya. Saya ini ada sedikit yang mau saya sampaikan, unek-unek ini loh. Masalah sangkan parane dumadi. Iya. Itu sebetulnya ajaran yang benar itu gimana? Kalau menurut versi Mbak ini begini, Mbak itu begitu. Dan juga apa ada bukunya itu, kitabnya? Tolong dijelasin sedikit, Pak D. Oh, itu ya, Pak. Iya. Gini loh, Mbak. Iya. Jelaskan ya. Iya. Salam rahayu. Rahayu. Semua ya, saudara-saudara yang di luar sana. Iya. Yang jenengan, ya, sampean, ya, merasa sudah tahu sangkan paraning dumadi itu kayak gimana. Iya. Atau mungkin jenengan semua juga masih bingung seperti Mbak Ageng. Iya. Sangkan paraning dumadi itu kenapa kok antara yang satu sama yang lain, mbak yang satu sama mbak yang lain, nyai yang satu sama nyai yang lain itu kenapa kok beda-beda gitu. Iya. Sebenarnya itu kitabnya ada apa enggak? Nah, itu dulu saya pernah dikasih iya, PR ya kalau orang sekarang bilang ya, sama Romo Ageng. Saya disuruh mencari opo sih sak temene sangkan paraning dumadi. Saya masih ingat betul itu tahun 2004 baru saya ketemu tahun 2006. Sangkan paraning dumadi itu sudah jelas ya, Mbak ya, itu bukan ajarannya orang Kristen, orang Hindu atau orang Buddha. Iya. Terus ajarannya orang apa, Pak? Sangkan paraning dumadi itu ajarannya orang Kejawen. Itu dulu yang ngajarkan para wali. Sebenarnya nggak ada kitab sangkan paraning dumadi itu, Pak. Nggak ada kitabnya. Nggak ada. Itu kitab saduran dari Purwocaraka. Soalnya kalau wali-wali dulu, ya ini mohon maaf ya, jangan kecewa kalau orang-orang yang di luar sana itu sudah betul-betul menggenggam, loh kok ternyata kayak gini, sangkan paraning dumadi itulah, itu bisa dengan jangan sampai kecewa. Sangkan paraning dumadi itu kan cuma menceritakan bahwa asal mula kita itu dari kedua orang tua kita. Iya. Kena diarani wadah teko si bopo, wadah teko si biyung, wiji teko si bopo, wujute awake dhewe, kan gitu. Itu sangkane menungso. Bapak sing nggawa wiji kena diarani banyu kalima, ibu sing nggawa wadah kena diarani banyu katija. Kalau dalam bahasa Arab mungkin bapaknya itu yang bawa Nurfatin, ibunya yang membawa nutfah, dan itu bertemu di dinding rahim. Terus akhirnya dijabarkan di situ dengan penjabaran menurut penggalian mereka masing-masing. Ada yang bilang otak sifat dan ini asalnya toko bapak, kulit daging asalnya toko biung lah. Iya, betul.
Itu kan cuma wedaran-wedaran aja. Makanya orang kalau pegang itu pasti akan membingungkan karena itu penggaliannya beda-beda. Gitu loh. Iya, tiap orang itu Beda-beda. punya penggalian lain-lain. Itu kan membuat kita itu bingung. Sebenarnya kitab ini yang digali itu kitab dari mana gitu Mbak ya? Jadi kitabnya itu enggak ada. Nggak ada, itu penggalian. Penggalian. Makanya para wali dulu itu kan mengajarkannya begitu. Ada yang ngono bilang bahwa pencetus ajaran kitab Sangkan Paraning Dumadi, bukan kitab Mbak. Ajaran Sangkan Paraning Dumadi itu ya Kanjeng Siti Jenar itu tadi. Ya. Iya, kalau di versi Islam seperti itu. Siti Jenar itu iya. Ya itu. Kalau yang di Jawanya itu bagaimana Pak Di? Ya itu tadi bahwa kita itu asalnya dari wong tua lanang, wong tua wedok terus wujud ya wadah wiji wujud itu tadi lho Mbak. Iya, tapi kalau orang Jawa kan nggak dijabarkan seperti tularkan seperti Siti Jenar itu enggak Pak De ya. Intinya itu cuma seperti itu, cuma nanti mereka ditambah-tambahin. Pada saat Jepang Bayu masih 1 bulan namanya ini, 2 bulan namanya itu. Lah itu terserah namanya penggalian nama juga mereka yang ngarang-ngarang sendiri. Iya, iya. Mana sumber Sangkan Paraning Dumadi? Nggak ada. Yang saya tahu, yang saya benar kitab Nusantara yang asli. Iya. Yang digali dari apa? Yang digali sama ajaran Sangkan Paraning Dumadi itu ya ilmu Purwacaraka itu. Itu apa ilmu Purwacaraka itu Pak De? Gini loh Pak De, apa itu Mbak ya? Sebenarnya itu kan gini. Kan saya dulu pernah bilang ya sama Mbak Ageng ya. Iya. Bab masalah Aji Saka, Dora Sembada dan Sabdo Caraka. Ya itu yang asli kitabnya orang Jawa. Oh itu. Nah itu sama wali nggak diajarkan. Supaya apa? Setelah kamu tahu bahwa asal kamu itu dari orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, terus wujud kamu bisa diarani wadah wiji wujud iku mang. Digawe nata uripmu iku mang kon kudu nyekel sing jenenge kitab Al-Qur'an. Nang kono ono dalil ijek magias lah. Supaya mereka bisa memasukkan itu, gitu loh Mbak. Lah kalau Purwacaraka yang diajarkan, ya nanti akhirnya yang jadi itu orang Jawa ini nggak butuh kita, Mbak. Yang dibutuhkan itu ya kitab urip itu tadi, aksara urip ono coroko itu. Betul, iya. Saya ceritakan ya sumber yang sebenarnya dari ajaran itu ya. Kan omongannya gini. Iya. Ini nggak bahas masalah wadah wiji wujud Mbak ya, itu masih jauh. Kadang orang tua kita belum ada, kita di sana itu sudah diadakan. Yang namanya aji, ya. Apa wijine dumadi, nek diarani mustikane geni, mustikane angin, mustikane banyu, mustikane bumi, karo mustikane urip. Kalau bahasa Jawa kunonya kan Dahono Maruto, Tirto Maruto, karo wijine urip. Nah, itu yang disebut dengan aji. Nah, aji ini terus mengeluarkan 4 saka itu tadi yang disebut Sang Hyang Dahono, Sang Hyang Maruto, Sang Hyang Tirto, Sang Hyang Bantolo. Iya. Sudah kan? Kalau orang Arab mungkin bilangnya 4 pilar ini Soko Guru ini namanya malaikat Mukorobin penjaga aras. Yang dijaga ini ya aji ini. Nah, itu loh. Nah, terus di situ kan yang namanya Aji Wijine Dumadi ini kan menurunkan sabda itu tadi. Keluarlah yang namanya Satrio Sejati karo Sajatine Satrio. Kena diarani Satrio Pinayungan karo Satrio Panuntun. Kena diarani sifat pote karo sifat ireng. Jangan ngomong sifat baik sifat buruk loh Mbak. Di sini nggak ada baik buruk. Sifat pote karo sifat ireng. Putih dan hitam. Nah, sudah toh? Ini masih belum ada apa-apa Mbak. Belum ada yang namanya raga, namanya nggak ada. Ini kan masih di alam sana. Ya. Setelah itu baru di situ disabdokan. Ini loh tak keluarkan. Sudah. Tak turunkan, kamu yang turun. Sang Hyang Bantolo. Mustikane bumi itu wujud kulit dagingnya menungso. Ya. Terus Sang Hyang Tirto turun ke bumi yang wujud darah sama sungsum. Iya. Habis itu Sang Hyang Dahono. Api itu yang turun ke bumi wujud tulang sama otot. Habis itu yang terakhir Sang Hyang Maruto yang wujud angin itu tadi turun menjadi nafas lupus. Sudah toh. Nah itu aku simpan ke dalam dinding rahim. Nah, itu loh Mbak. Sebenarnya orang tua itu kan cuma apa itu namanya lantaran aja. Ya itu yang benar.
Ya setelah janin ini tadi sudah ada terjadi di alam sana itu tadi, di alam gaib itu tadi disabdakan. Iya. Untuk memuliakan kamu, ya, supaya kamu berjalan terus di atas jalan kehendakku, aku turunkan yang namanya kitab Sastra Cetha atau Aksara Urip, yaitu Sabda Caraka itu tadi, Mbak. Sabda Caraka itu kitab Cetha juga ya. Iya. Ya setelah bapak ibu kita datang, apa itu bertemu, menikah, terus lahirlah kita, ya sudah kita itu dari situ itu tadi. Makanya kalau ada orang bilang dua utusan itu siapa? Itu bukan bapak dan ibu, kayak Sangkan Paran itu mati, bukan. Utusan itu ya itu tadi loh. Sifat itu tadi loh, sifat putih dan sifat hitam itu tadi. Iya. Nah mereka ini bisa nggak memegang yang namanya Aksara Urip apa Sastra Caraka itu tadi? Lah itu yang benar itu. Iya. Jadi sudah jelas ya Mbak ya. Di sini itu ada hidup saya, kulit dagingku itu asalnya teko bumi, getih sungsumku asalnya teko banyu, otot balungku asalnya teko geni, napas nupusku asalnya teko angin. Lah di situ aji atau wijine urip iku manjing. Jadi saya manusia seperti ini. Lah untuk menjaga supaya jasmani saya bisa bergerak. Iya. Terus rohani saya juga bisa bergerak, itu diturunkan dua utusan tadi, hitam dan putih itu tadi. Yang hitam itu manjingin nang rogo, yang putih manjingin nang rohani. Dan yang putih di ruh ya, di rohani, di alam rohani. Alam rohani. Yang hitam itu di alam jasmani. Nah supaya saya ini tidak keluar dari koridor yang disabdakan itu tadi, saya dikasih kitab hidup yang namanya Sabda Caraka itu tadi. Sabda Caraka. Sabda ya Mbak ya. Sabda Caraka itu Sabda tadi. Caraka. Aksara Urip. Lah kalau itu yang diajarkan para wali, akhirnya para wali kan nggak bisa memperkenalkan kitab sucinya itu tadi, Mbak. Iya. Lah orang Jawa itu cukup pegang itu aja sudah meliputi semuanya, Mbak. Ya, mulai dari aksara Ho. Kenapa ini dia sebut aksara urip? Ya karena aksara itu kan bisa untuk penjabaran di seluruh kehidupan manusia, gitu loh Mbak. Kayak Hono urip puning suci, adanya hidup adalah kehendak yang maha suci. Lah di situ kan bisa dikupas bahwa semua yang hidup itu bukan dari kehendak manusia. Seperti saya dijadikan orang Jawa, jenengan dijadikan orang Arab, yang tetangga kita itu dijadikan orang Belanda, yang teman kita dijadikan orang Jerman, itu bukan kehendak kita. Itu kehendak dari yang maha suci itu tadi. Lah kalau kita sudah tahu seperti itu kan nggak wajib kita musuhan, Pak. Wong itu juga kehendaknya yang maha suci. Iya. Masa saya bisa mengatakan kalau orang Jawa itu lebih mulia daripada orang Arab, orang Arab itu lebih mulia daripada orang Jawa. Kalau kita berpegang kepada aksara urip ho itu tadi, ono urip puning suci. Adanya hidup adalah kehendak yang maha suci. Lah saya ditakdirkan dari orang Jawa, Mbak. Saya nggak mungkin mau nyaru-nyaru seperti mau jadi orang Arab, buat apa? Gitu. Iya. Ya yang orang Arab pun juga seperti itu, sudah jaga aja marwah kearapan kamu. Nggak usah kamu maksa-maksa supaya orang Jawa ini jadi seperti kamu, atau kamu yang nyaru-nyaru seperti orang Jawa, nggak perlu. Ya itu, ya di situ itu. Ya, sudah punya ginaris sendiri-sendiri. Iya, ya itu loh Mbak. Iya. Makanya itu tadi loh Mbak. Kalau jenengan cari Sangkan Paran yang dumadi yang bingung gitu loh Mbak. Karena memang kitab itu kan nggak ada, itu kan penggalian untuk pengalian aja. Ya itu loh. Iya. Jadi dari situ tadi gitu loh Mbak. Ya sekarang Mbak Ageng tahu kan siapa sebenarnya dua utusan itu. Yang jenengan sendiri, sifat putih dan sifat hitam sifat tadi itu hitam tadi. Dan putih itu tadi. Lo memang siapa lo? Kalau ono loro utusan ya aku wujud wong tua lanang karo wong tua wedok. Lah terus aku utusan enggak? Kok sing ditutup wong tua lanang wong tua wedok? Lo kan bingung itu Mbak. Sangkan Paran itu Mbak. Iya. Sebenarnya enggak, ini enggak ada sangkut pautnya. Wong tua lanang wong tua wedok itu dhewe urusan dhewe karo Gusti ambek alam. Gitu loh Mbak. Enggak ada gitu loh Mbak, enggak ada. Sangkan Paran itu mati itu murni ajaran Islam Kejawen gitu. Bukan ajaran orang Jawa murni. Kalau orang Jawa murni ajarannya Purwacaraka itu tadi. Supaya kamu tahu kamu sebenarnya asalnya dari mana, ya dari itu tadi loh Mbak. Makanya jangan dicari juga mana ada Haji Soko toko India. Orang India kok namanya Haji Soko sih Mbak? Wong dari kalimatnya sudah jelas kalimat Jawa. Iya. Haji Saka Dora Sembada, ada tahu orang India namanya seperti itu. Kalau orang India ya namanya ya
Salman Khan gitu tuh. Iya betul Amitabh betul. Bachchan, Kajol Iya, itu yang kadang main ada yang lucu-lucu. mengatakan bahwa Aji Jokowi itu asalnya dari India. Wah ini lebih kacau lagi ini. Ya sekarang kita ngomong aja loh, masa ada orang India namanya Aji Sokokdoro Sembodo itu loh, masa ada, itu kan kalimat dari mana, itu kan sudah jelas bahasa Jawa murni. Lah itu loh Mbak, makanya itu dulu kan memang digitukan Mbak, untuk membantai atau untuk memendam dalam-dalam ajaran Jawa itu tadi kan harus dikarangkan dengan cerita-cerita yang tidak-tidak itu tadi. Iya Gitu loh, betul Mbak. betul. Makanya jangan salah gitu loh ya bagi untuk saudara-saudara Iya. yang merasa berpegang teguh pada ajaran Sanggar Iya Paraning banyak Dumadi. sejarah kita yang dikaburkan. Nah itu salah satunya kan Sanggar Iya. Paraning Dumadi. Saya sendiri juga Iya. bingung Mbak, seperti yang saya bilang dari awal. Mulai tahun 2004 sampai tahun 2006 ini baru saya tahu kalau Sanggar Paraning Dumadi itu sebenarnya itu pengaburan dari ajaran Purwacaraka itu tadi. Kalau ini sudah jelas gitu loh. Sing darani Aji itu wijine dumadi saka itu tadi. Iya. Kulit dagingku, otot balungku, getih susumku, napas nupusku, lu kan 4. Saka Iya. ini tadi. Lah yang 2 ini tadi baru yang namanya Satrio Panuntun sama Satrio Pinayungan. Ada yang bilang sejati ini Satrio sejati, ada yang bilang Kakang Rawa Diayari, ada yang bilang Satrio Putih karo Satrio Ireng. Dan itu kan juga dipakai sama saudara kita yang Cina, Ying dan Yang. Iya. Dipakai sama saudara kita di Bali. Jadi istilahnya itu macam-macam, cuma beda penamaan aja. Nah kan asalnya dari situ lah. Asalnya kan dari situ gitu loh. Iya. Makanya kalau sudah tahu itu ya sudah. Yang namanya kedua utusan ini yang dijalankan ya kitab Caraka itu tadi Mbak. Nah ono Coroko pun yang sebagai sastra cetha atau kitab urip juga masih diobrak-abrik, diseleweng-selewengkan dengan istilah Coroko Wali. Masa ada Mbak Coroko Wali? Sastra cetha itu ono Coroko itu Mbak, itu ajaran gelar karo gulung gitu loh Mbak. Oh, Maksudnya gini gitu loh ya. Mbak, kalau baca itu bukan dibalik kayak orang-orang gitu. Orang-orang biasanya kan gini sih Mbak, ono Coroko, Toto Sawolo, Podo Joyonyo, Monggo Botongo, terus Iya, dibalik. dibalik. Moto Moto Bogomo, Nyonya Bogomo. Jawa. Makanya Iya. omongannya terbalik-balik. Pikirannya penggaliannya kebalik-balik, padahal bukan begitu. Iya. Ono Coroko itu sastra cetha itu ajaran kitab gelar dan gulung. Maksudnya itu gelarannya itu Ono Coroko, nanti gulungannya itu ya Koro Conoho gitu. Jadi digelar, digulung, bukan digelar semua terus digulung bareng-bareng gitu, yang bingung no, gitu loh Mbak. Oh, jadi runtutannya itu Mbak, Ono Coroko, baru dibalik. Koro Conoho Oh, gitu, gitu. Mbak. Enggak dibaca semuanya Terus dibalik, lah ya dibalik makanya dari belakang keliru kan tadi dari itu. situ, gitu. Itu juga keliruan itu. Iya, maksudnya Iya, kan iya. gitu sih. Hono Coroko, lek omonganmu A, Koro Conoho ya balike kudu A. Lek omonganmu koyo ngono ya kelakuanmu kudu koyo apa sing Mbak ucap, ngono lho Iya, maksudnya iya. Mbak. Iya, itu maksud Serat Coroko itu tadi. Lah itu kalau dijabarkan ya kapan habisnya? Wong itu Iya. lo kitab hidup. Sudah lah Mbak, kita mau ngomong masalah ajaran gimana, mau ngomong masalah apa, nggak akan keluar sama ho sama ngo itu loh, sampai di situ nggak ada yang keluar. Mau ngomong apa? Loh dulu saya pernah ngomong kayak gitu itu sama teman itu dikatakan gitu. Iya Pak De ya, saya mohon maaf ya Pak De, saya tanya ya. Orang Islam itu kalau manggil saudara kita yang lain agama kok katanya mereka itu orang kafir gitu. Lah terus saya sendiri orang Kristen memanggil mereka semua itu adalah domba yang hilang. Terus kalau Pak De ya apa? Di Jawa nggak ada begitu. Iya. Lo kok bisa begitu Pak De? Karena memegang aksara urip yang namanya aksara No, Nur Condro, Goib Condro, Warsitaning Condro. Itu apa Pak De? Maksudnya itu pengharapan manusia agar selalu mendapat sinar dari ilahi Robi. Maksudnya kabeh wong iku mesti kepengin urip mulya mati sempurna. Terlepas kamu mau beragama apa, terlepas kamu mau suku apa, terlepas kamu mau bangsa apa. Betul nggak Mbak? Iya, betul Coba sekali. tanya ayo saudara kita yang Hindu mau tak celaka dunia sampai akhirat? Tanya saudara kita yang Islam mau nggak hidup celaka mati sempurna? Nggak mau. Mereka pasti inginnya hidup mulia mati sempurna. Mereka nggak akan mau celaka di dunia enak di akhirat, nggak mungkin Mbak. Makanya orang Jawa nggak mau ngatain ini kafir, ini salah, ini sesat, nggak mungkin.
Iya, selama apa yang kamu jalankan itu tadi tidak keluar dari aksara lo. Lir handoyo paseban jati. Maksudnya apa? Hidupmu ini harus dijalankan berdasarkan tuntunan ilahi. Ojo nggawe tuntunan dewe. Soalnya tuntunan kebenaran itu ada. Jangan cari jalan sendiri. Iya, betul. Selama kamu menjalankan hidup kamu di atas tuntunan ilahi, ya nggak mungkin aku berani nyala-nyalakan kamu, nyesat-nyesatkan kamu. Ya karena aksara urip no ini tadi lho Mbak, Nur Condro, Boib Cantro, Warsitaning Condro. Kabeh menungso iku mesti Mbak kepingin urip mulya mati sempurna. Nggak mungkin ana wong iku urip kepingin urip sengsara mati cilaka. Kamu mau beragama apa terserah. Iya, betul. Tanya sama orang yang punya agama apapun. Nggak ada Mbak, orang itu kepingin celaka karena agama ini kemana, nggak ada. Iya. Mereka semuanya itu pasti kepingin hidup tenang. Iya. Wes suku ini tak jamin neraka, agama ini tak jamin neraka, cuma aku yang surga. Itu ajaran dari mana? Orang Jawa suruh ngomong kayak gitu, ya takut Mbak. Wong kita ini sama manusianya, sama warasnya kok. Saya punya hak apa? Nyala-nyalakan ajaran orang. Saya punya hak apa? Nyala-nyalakan ajaran orang. Nggak ada. Ya dari situ itu. Iya. Bisa gitu loh, kamu kurang percaya. Wes sekarang gini aja. Kamu orang apa? Dek. Saya orang Kristen, kalau kamu orang Islam, gini, kamu masuk ke masjid, kamu ngomong gini, tidak ada orang yang bisa bertemu dengan Allah Bapakku kalau tidak melalui aku. Kamu pasti celaka kalau ngomong gitu di masjid. Betul nggak Mbak? Iya, diantem wong akeh. Nah, sekarang kamu yang di masjid, coba kamu masuk katedral, terus kamu ngomong, inadina indawo Islam, bahwa agama yang dimuliakan Allah itu cuma Islam. Kamu juga pasti celaka. Iya, betul. Tapi kalau orang Jawa mau masuk ke masjid, mau masuk ke gereja, nggak mungkin celaka. Loh memang orang Jawa ngomong apa Pak De? Ngomongnya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Kamu sama aku memang berbeda, tapi kamu dan aku itu sama. Iya. Sama manusianya, sama Tuhan. Iya, sama Tuhannya, iya. Sama ingin selamat di dunia dan di akhirat. Saya nggak mungkin celaka mau masuk kemana. Iya, betul sekali. Loh, Betul. dari situ, waduh kayak ngene wis aku gak gereja-gerejone Pak De, tak melok sampeane Pak De lho. Ya jangan gitu. Iya. Ya ini gitu loh Mbak. Itu loh Mbak. Iya, betul sekali. Makanya jangan ya itu tadi loh, banyak sekali Mbak kitab-kitab kita ini yang diselewengkan sama orang-orang itu supaya mereka bisa memasukkan ajarannya di tanah leluhur ini. Saya sudah bilang dari dulu Mbak, ya leluhur kita ini poro agung, poro suci kita ini bukan orang main-main. Bangsa kita ini dari dulu sudah bangsa yang besar. Kalau masalah yang kayak gitu-gitu jangan diajari, gitu loh. Ya, sudah paham semuanya. Nah, iya, kenapa kamu nggak cari jalan ke sana? Iya. Kembalilah ke jalan leluhur kamu, jangan kamu kembali ke jalan leluhur orang gitu loh. Iya. Nah itu loh Mbak. Ya kalau Mbak Ageng sudah tahu gini kan ketawa sendiri. Berarti iya betul sekali. Itu omongan apa ya? Yang ngomongan apa ya pikir sendiri aja lah Mbak. Iya. Betul sekali. Terima kasih Pak De Agus atas penjabarannya gitu ya, Sangan Parane Dumadi tadi. Saya semakin jelas dengan apa yang disebut Sangan Parane Dumadi. Semoga begitu juga dengan saudara-saudara kita lainnya. Iya. Rahayu Pak De, rahayu. Rahayu Pak.